billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Mustafa Muhammad wa alihi tahirin al-muhtadin wa rahmatullah ala abadihi al-mu'minin Al-Qiyam wal-Qiyam Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Sebelumnya kami ucapkan selamat hari kelahiran di Jamaah Sohbil As Ajrullah Ta'ala Al-Fariyah Syarif. Semoga Allah mempercepat kejujurannya karena dengan kejujurannya terdapat kebaikan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dan juga kami ucapkan selamat atas hari kelahiran Hadrat Ali Akbar Ibn Husain alaihissalam yang lahir pada tanggal 11 Sya'ban 3 hari lalu. Saya ucapkan selamat atas hari kelahiran Hadrat Ali Akbar alaihissalam yang lahir pada tanggal 11 Sya'ban, yakni 3 hari lalu. Semoga dengan mengenang dan mengingat hari-hari bahagia para ma'sumin, Aimatil Ma'sumin alaihissalam dan juga keluarga mereka, kita termasuk orang-orang yang diridhoi sebagai syiah mereka, insyaallah ta'ala. Oke, kita masuk ke pembahasan asli. Itu juga tadi sebelumnya asli. Qala Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam, Qala Amirul Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam hikmah yang ke-48, Az-Zafaru bil Hazmi wal Hasmu bi ijalatil ra'yi wal ra'yu bi tahsinil asrar. Amirul Mu'minin Sayyidul Muttaqin Maulal Muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda di dalam hikmah yang ke-48 di dalam kitab Al-Balaghah, bersabda bahwa kemenangan itu dengan apa bisa diraih? Kemenangan bisa diraih dengan berpikir yang jauh. Kemenangan bisa diraih dengan berpikir yang jauh. Yes. Dan berpikir yang jauh itu didapatkan dengan menggunakan akal. Berpikir yang jauh itu didapatkan dengan mengasah otak. Berpikir yang jauh didapatkan dengan membuat akal berpikir. Dan membuat akal berpikir atau mengasah otak ini itu didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan menjaga, didapatkan dengan menjaga hasil. Maka ada 4 pembahasan di dalam hadis ini. Yang pertama pembahasan tentang kemenangan, yang kedua pembahasan tentang berpikir jauh ke depan, yang ketiga tentang menggunakan akal kita, mengerjakan akal kita, membuat akal kita bekerja, mengasah otak kita, dan yang keempat tentang menjaga rahasia. Menjaga ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang kemenangan. Maksud dari kemenangan di sini mungkin secara umum
orang akan memaknai kemenangan ini dengan peperangan. Maksudnya yakni peperangan di medan perang yang paling tembak menembak. Tetapi kita bisa memaknainya secara yakni kita memaknai kemenangan ini bukan hanya kemenangan pada medan perang, bukan hanya kemenangan yang ada dalam tembak menembak saja, melainkan kemenangan di sini bermaksud kemenangan dalam hidup apa, kemenangan dalam hidup apa, mau dalam perang, mau. Tetapi sesungguhnya kalau kita lebih melihat secara detail, lebih melihat secara terperinci, lebih melihat secara seksama, maka kita akan mendapati bahwa kehidupan ini adalah perang. Yakni bukan hakikat ya. Saya tidak mengatakan hakikat kehidupan adalah perang. Tetapi kelaziman. Ada istilah yang antum baik juga, tidak wajib, tetapi baik juga antum mengetahui. Jadi istilah-istilah yang biasa digunakan, terkadang kita menggunakan istilah tapi kita tidak tahu penggunaannya untuk apa. Jadi beda hakikat, beda kelaziman. Hakikat itu yakni jati diri. Seperti hakikatnya manusia adalah hewan makhluk, yakni hewan yang berakal, yang rasional, itu adalah hakikat. Tetapi kelaziman itu adalah sesuatu yang di luar hakikat. Kharijun minal hakikat. Yakni sesuatu yang di luar hakikat, tetapi hakikat itu menginginkan kelaziman itu. Hakikat itu meniscayakan kelaziman itu. Hakikat itu memaksa kelaziman itu untuk masuk ke dalam dirinya. Ini disebut dengan kelaziman. Contoh misalnya kita katakan bahwa sedih dan senang itu adalah kelaziman bagi manusia, bukan hakikat. Yakni manusia itu hakikatnya bukanlah sedih dan bukanlah senang, bukan. Tetapi sedih dan senang itu merupakan kelaziman, di mana kita melihat tiada satupun dari manusia yang keluar dari dua ini. Apakah dia dalam keadaan sedih atau dia dalam keadaan senang. Nah, peperangan juga demikian. Peperangan itu merupakan kelaziman dalam kehidupan. Makanya di dalam Musafar, kitab Budaya Hikmah Al-Lamah Tadi atau di Bilah Syifat atau di Syarah Manzumah Ilmu Lafisan tadi dikatakan materi, yakni sesuatu yang bermateri ini, maka kelazimannya itu adalah tazahum. Tazahum itu yakni saling berebut, saling perang. Contoh kita merujuk dari ketika seorang lelaki dan seorang perempuan menikah, lalu kemudian mereka berhubungan, lalu mau mendapatkan anak. Nah, ketika dia berhubungan itu, ada jutaan sel sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita. Ada jutaan sel sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita. Namun dari jutaan ini mereka saling berebut untuk mendapatkan satu sel telur. Mereka saling berebut untuk mendapatkan satu sel telur. Di mana saling berebutnya ini, itu adalah tazahum. Itu adalah peperangan. Jadi kita sudah dimulai dari peperangan itu sejak sebelum kita ini bisa ngomong dan bisa hadir di Microsoft ini, kita sudah memulai jutaan peperangan. Peperangan yang kita lalui salah satunya adalah peperangan di alam rahim itu. Yakni kita mungkin berperang dengan si Yusuf kedua, Yusuf ketiga, Yusuf keempat, dan Yusuf yang kesejuta. Kita tidak tahu kalau Yusuf kesejuta yang kemarin ketemu sel telur, gimana jadinya itu kita tidak tahu. Apakah jadi misalnya jadi hanya ahli komputer atau apa, kemudian kita tidak tahu. Walhasil Yusuf yang jadi saat ini adalah Yusuf pemenang di peperangan waktu itu. Kemudian berikutnya, ketika salah satu dari sel sperma itu telah masuk dan bertemu dengan si sel telur, dia masih menghadapi peperangan.
Peperangan dengan apa? Peperangan dengan jutaan bakteri yang siap merusak dia. Sehingga mereka memilih bersembunyi di dalam satu ruangan khusus yang kita sebut dengan plasenta, atau dalam bahasa Arab disebut dengan rahim. Rahim, yakni sesuatu yang menyayangi. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai plasenta, orang Arab mengatakannya rahim, yakni yang menyayangi. Maksudnya apa? Dia melindungi si sperma dan sel telur ini, sehingga kedua insan ini, jadi kan insan juga, bukan insan lah, belum jadi manusia. Jadi dua makhluk ini, satu makhluk sel telur dan satu makhluk sperma, dilindungi sehingga mereka bisa saling akrab, saling muafik, yakni saling bersepakat, saling bersatu, saling bersekutu, sehingga akan membentuk satu wujud baru yang disebut dengan zigot atau alaqah. Jadi ada tingkatannya. Ada dari nutfah, kemudian muzghah, lalu alaqah. Alaqah yang zigot. Nah, zigot ini juga masih diperangi terus oleh bakteri-bakteri yang lain, terus hingga menjadi manusia lah. Nah, dan proses dari alaqah, proses dari mudghah menuju alaqah ini, sebenarnya di sini juga terdapat peperangan. Peperangan apa? Peperangan jutaan surah. Mungkin beberapa teman sudah pernah ikut kajian filsafat di rumah, bahwa yang namanya materi ini tersusun dari dua. Yang pertama maddah, yang kedua surah. Maddah itu apa? Maddah itu ini bahan dasar. Seperti kita mau buat jelly, kalau itu mau buat jelly di rumah, kan ada bahan dasarnya, jelly, airnya, terus dikasih nitrogen dan sebagainya, ada atau agar-agar yang cap burung kelelawar itu burung walet ditaruh. Nah, itu namanya maddah atau bahan dasar. Lalu nanti dicetak satu tempat, apakah modelnya buku-buku cetakannya atau cetakannya itu ada udang, apel dan sebagainya. Nah, cetakannya itu yang akan membentuknya itu disebut dengan surah. Si mudghah kita itu mudghah, kalau di bahasa Arabnya mudghah, kalau kita orang Iran, yakni kalau kita di Iran ini mengatakannya musghah. Dot itu dibaca lah. Jadi mudghah atau musghah itu juga berantem dengan jutaan surah. Jadi ada surah yang mau masuk ini, ada surah mau masuk ini, ada surah mau masuk ini, dan dia memilih surah alaqah. Dan begitupun surah alaqah, dia masuk lagi menuju surah insan, sehingga wajah manusia. Makanya wajah kita ini berbeda-beda. Wajah Yusuf berbeda dengan wajah Pak Ali, wajah Pak Ali berbeda dengan wajah Pak Riza, wajah Pak Riza berbeda dengan wajah Pak Fajar, wajah Pak Fajar berbeda dengan wajah Pak Widodo, dan berbeda dengan wajah Pak Bayu, dan begitu semuanya. Kenapa? Karena surah yang sudah saya ambil itu tidak akan dapat lagi, Pak Fajar tidak akan dapat lagi. Dan surah yang Pak Fajar sudah ambil, yakni bentuk surah, yakni bentuk. Dan bentuk yang Pak Fajar sudah ambil itu tidak akan dapat lagi oleh Pak Ali. Dan Pak Ali yang sudah mendapatkan surah itu tidak akan didapatkan lagi oleh Pak Ridwan. Jadi kita saling berebut surah sebenarnya. Kita saling berebut bentuk. Bayangin kalau seandainya surah yang saya dapatkan waktu itu adalah surahnya Pak Fajar, maka wajah saya akan begini, wajah saya adalah wajah Pak Fajar. Nah, jadi kita berebut wajah, berebut bentuk, berebut surah. Tetapi dalam perebutan ini, dalam peperangan ini, selalu juga dikondisikan dan selalu juga berdasarkan dengan bahan dasar. Selalu juga dikondisikan dengan maddah. Kenapa? Karena maddah ini sebenarnya sesuatu yang membawa potensi di mana surah bisa masuk, bentuk bisa masuk. Kenapa? Contoh misalnya, kenapa pohon durian itu tidak bisa berbentuk seperti pohon timun? Atau kenapa pohon durian itu nggak bisa melahirkan buah apel? Atau kenapa pohon durian itu nggak bisa melahirkan buah semangka? Kenapa nggak bisa? Nah, kita katakan itu karena surahnya dan maddahnya. Jadi si maddahnya buah semangka, yakni bahan dasar. Bahan dasarnya buah semangka dengan bahan dasarnya buah durian itu berbeda. Sehingga surah yang masuk atau bentuk yang masuk pada buah semangka itu akan juga berbeda dengan
surah yang masuk kepada buah yang sekalipun sama-sama buah. Nah, maka manusia juga demikian. Madahnya Yusuf berbeda dengan madah Pak Fajar, dan berbeda dengan madah Pak berbeda, sehingga surah yang didapatkan oleh Yusuf juga berbeda dengan Pak Fajar, Pak Bayu, Pak Adi, dan Pak Adi. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan surah yang terbaik? Maka memperbaiki madah. Nah, artinya kita bahas apa ini sekarang? Jangan sampai lupa kelamaan bahas filsafat, artinya lupa tujuan. Kita mau bahas tentang makna peperangan. Bahwa sebenarnya dalam hidup kita ini dipenuhi dengan jutaan peperangan. Bukan hanya peperangan tembak-menembak saja, bukan hanya peperangan dalam medan perang bom saling membom saja, bukan hanya peperangan dalam medan politik saja, bukan hanya peperangan dalam meja konferensi saja, bukan, bahkan dalam kehidupan kita, dalam detik ini saat ini, kita sedang melalui peperangan jutaan peperangan. Surah baru masuk, surah lama hilang, terus begitu. Kalau berdasarkan filsafat muslimah, atau surah baru masuk menyempurnakan surah lama kalau berdasarkan filsafat murosadroh, yakni laks ba'dal laks, yakni baju setelah baju. Dan ini hakikat peperangan. Ini yang mungkin kita bisa maknai dari makna peperangan dari hikmah yang ke-48. Jadi bukan hanya dikhususkan untuk perang saling tembak-menembak, bukan hanya dikhususkan untuk perang diplomasi, melainkan perang dalam hidup. Saat ini kita sedang menghadapi dan menghadang jutaan peperangan, jutaan musuh, setan, iblis, bisikan, was-was, dan sebagainya. Itu semua masuk dalam kita dan kita tepis, kita perangi, kita hadapi, dan kita sikap. Ini yang mungkin kita bisa maknai dari makna kemenangan. Jadi kemenangan dalam peperangan bukan hanya kemenangan dalam peperangan tembak-menembak atau diplomasi atau politik, bukan, melainkan kemenangan dalam hidup. Salah satu misalnya dikatakan bahwa salah satu nama hari Idul Fitri, insya Allah menemukan kita semua pada hari Idul Fitri ini, insyaAllah. Salah satu nama dari hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Jadi di situ tidak ada tembak-menembak, di situ tidak ada bom-bom, tidak ada. Tetapi kita betul-betul berperang. Sejak Rajab, Syaban, Ramadan, kita perang. Perang melawan apa? Melawan diri sendiri, melawan setan kita, melawan iblis kita, melawan hawa nafsu kita, berperang. Nah, ini dan kita muncul sebagai pemenang. Lalu bagaimana kita bisa menang dalam peperangan? Bahkan termasuk misalnya kalau orang yang menggiati peperangan ekonomi, misalnya lagi main trading saham dan sebagainya, itu juga peperangan. Trading saham itu kan juga peperangan. Kita jual, kita beli, dan sebagainya. Atau misalnya orang lagi punya perusahaan, misalnya perusahaan apa? Perusahaan batu bata. Kan dia saling berperang sama perusahaan yang lain. Bagaimana batu bata ini bisa laku? Atau perusahaan jualan bakso juga itu adalah peperangan. Di mana bakso saya bisa laku, tapi tanpa harus menjelekkan bakso orang lain. Saya buat resep bakso yang bagus. Ini. Nah, itu semua peperangan. Lalu bagaimana peperangan ini bisa menang? Bagaimana bisa kita keluar sebagai pemenang dalam peperangan ini? Dikatakan kemenangan itu dapat diraih dengan berpikir yang jauh. Yakni kita, kalaulah bahasa statistik ya, karena duduknya kita basicnya itu matematika, jadi ada sedikit di bahasa matematika. Di dalam ilmu aljabar ada dikatakan variabel eksponen. Jadi ada biasanya kalau menemukan kita PQRS atau misalnya X, Y, Z, nah ini variabel, atau ABCD ini variabel. Di mana nanti ketika masuk di dalam ilmu statistik, ketika kita mau melakukan survei sendiri,
dikatakan kita harus menentukan setiap variabel-variabel yang paling mendekati kenyataan. Berpikir jauh itu yakni kita menentukan variabel-variabel pendekat. Contoh, kita mau perang apa ini? Contoh misalnya kita mau perang jualan bakso. Ya, contoh kita mau perang jualan bakso. Sehingga kita berharap kita keluar sebagai pemenang dalam perangan jualan bakso. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lihat bahan dasar buat bakso. Maka kita urai. Kita tulis semua, mungkin 100 buku 100 halaman mungkin habis, tidak apa-apa. Kita urai. Bahan bakso apa? Tepung, daging sapi, dada ayam, bawang, bawang putih, bawang merah, rujak, sambal, walhasil apa semua ditulis satu persatu, jenis. Ada 1000 bahan, ditulis 1000 bahan. Nah, lalu nanti diteliti satu persatu. Tepung ini kebutuhannya di dalam pembuatan bakso berapa persen? Yakni seberapa besar kebutuhan kita untuk membuat bakso terhadap si tepung. Begitu, kemudian ke daging. Seberapa besar kebutuhan kita membuat bakso untuk ke daging? Seberapa besar kebutuhan kita pada daging? Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena nanti kita akan mulai meninjau. Oke, misalnya anggap kebutuhan utama kita dalam pembuatan bakso yang paling utama adalah tepungnya. Maka berarti misalnya si tepung ini menduduki 60% kebutuhan dalam pembuatan bakso, maka kita akan merujuk tepung yang mana yang kita mau pakai. Tepung roti, tepung beras, tepung gandum, tepung pulat. Oh, ternyata sudah itu dirinci lagi, ternyata yang kita butuhkan adalah tepung roti misalnya. Tepung roti, ada kualitasnya lagi. Ada yang protein tinggi, protein tengah, protein rendah, tidak berprotein, dan sebagainya. Yang mana? Oh, kita pakai protein tengah. Protein tengah, ada merek ini. Merek yang mana? Oh, merek A. Nah, merek A itu dijual di mana? Kalau di Jakarta Timur ada atau enggak? Di Jakarta Barat ada atau enggak? Di Jakarta Utara ada atau enggak? Jakarta Tengah ada atau enggak? Jakarta Atas ada atau enggak? Oh, ternyata Jakarta Tengah enggak ada. Berarti kita harus menuju ke Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur kita lagi, ada berapa penjual itu? Jadi sampai sedetil itu dirunut, nah ini yang disebut dengan berpikir jauh. Sehingga ketika nanti kita mau buat bakso, kita nggak bingung nyari tepungnya di mana. Dan misalnya, dan seandainya bakso kita itu sudah laku banyak, kita nggak kesulitan mencari tepung di mana. Karena terkadang ketika orang itu nggak punya planning rapi, anggaplah pada penggalan pertama laku 100 mangkok, 300 mangkok. Masuk 1000 mangkok, dia sudah bingung. Kenapa bahan baku nggak punya? Gimana saya bisa dapat tepung ini? Ah, berarti dia tidak melakukan survei sebetulnya. Berarti dia tidak berpikir jauh sebetulnya. Semestinya dia sudah berpikir jauh, dia tahu bahwa sekalipun dalam sehari saya harus memproduksi 10.000 mangkok, saya tahu tempat di mana ngambil tepung. Itu tentang berpikir jauh. Dan begitu pun dengan keadaan-keadaan yang lain. Misalnya tentang misalnya kita mau bahas tentang peperangan, kita mau membahas tentang diplomasi juga demikian, mau membahas tentang keuangan juga demikian, semua. Jadi semua kehidupan harus berpikir jauh demikian. Jadi tidak asal baru ngecek 1-2 kali langsung ambil keputusan. Oh, tidak demikian. Misalnya kita mau buat bakso, kita baru ngecek warung depan saja. Oh, di warung depan ada tepung. Kita tidak tahu berapa tepung yang dia punya. Pokoknya di warung depan ada tepung ini. Nah, itu kita tidak berpikir jauh. Besok ternyata tepungnya habis. Kita sudah tidak tahu mau beli di mana. Nah, ini berarti tidak berpikir jauh. Apalagi kalau sampai kita berperang itu mempertaruhkan kehidupan orang lain. Peperangan misalnya dalam melawan kezaliman, dalam merawat orang-orang zalim, kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh setengah-setengah. Kita harus betul-betul meneliti, betul-betul mensurvei, betul-betul menelaah apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka, apa daya tarik mereka, apa kebutuhan mereka, apa yang tidak butuhnya mereka, apa pertemanan mereka, apa musuh mereka, semua itu harus diketahui. Jadi semakin, makanya ada kan istilahnya
ya, spy atau apa namanya, jasus atau mata-mata. Kerja mata-mata itu, jadi kerja mata-mata itu mengumpulkan informasi, dikumpulin semua informasi, mau informasi penting atau tidak penting semua dikumpulin. Sama kayak tadi kita buat bakso. Jadi kaidahnya sama. Kaidahnya antum pahami lalu diterapkan di semua lini. Kaidahnya sama. Yakni apa? Yakni kumpulin semua informasi. Informasi untuk buat bakso dikumpulin, ada 1000 bahan. Nanti dilihat satu persatu. Oh ini penting, oh ini tidak penting. Oh ini penting, oh ini tidak penting. Oh ini penting, oh ini tidak penting. Begitu. Ini istilahnya apa? Istilahnya kita ngumpulin dulu data mentah. Kita kumpulin semua data mentah, baru dicek satu persatu. Cek dan recheck. Cek dan recheck. Oh ini oke, ini tidak oke. Ini oke, ini tidak oke. Ini oke kenapa? Karena ini tidak oke kenapa? Karena ini. Kalau ini oke karena ini, maka kalau dia begini akan begini. Ini yang tidak oke karena ini. Sehingga sekalipun dia begini, dia tidak akan begini. Itu semua harus jelas. Itu semua harus jelas. Mau di lini apa saja. Mau di lini perang, mau di lini diplomasi, mau di lini politik, mau di lini buat langsung, mau di lini keuangan, dan sebagainya. Itu semua harus jelas. Oke? Itu semua harus jelas. Yani dikumpulin semua bahan data kita, lalu dipikirkan matang-matang, ditelaah satu persatu. Ini yang dimaksud dengan berpikir jauh. Akibatnya apa? Kalau saya begini, akibatnya apa? Kalau tidak begini, akibatnya apa? Kalau saya begini dan akibatnya begini, apakah saya bisa menahannya atau tidak bisa menahannya? Kalau saya bisa menahannya, apakah akan menambahkan kerugian yang lebih besar atau tidak menambah kerugian lebih besar? Kalaupun seandainya dia menambahkan kerugian lebih besar, apakah ada istilahnya lempar baliknya, yakni tembakan baliknya atau tidak? Itu semua dipikirin, itu semua ditelaah, itu semua dicanangkan, disusun dengan rapi, sehingga kita akan keluar dengan sebagai pemenang. Namun, jadi kita sudah membahas dua, pemenang dan berpikir jauh. Namun bagaimana kita bisa melakukan berpikir jauh? Bagaimana kita bisa berpikir jauh? Dikatakan kalau kita mau berpikir jauh, maka gunakan akal. Jadi akal ini jangan hanya sebagai hiasan semata. Akal ini bukan hanya sebagai baju saja. Sekalipun di beberapa riwayat memang dikatakan akal ini baju. Tetapi maksudnya itu baju yang menutupi aurat kita. Bukan hanya sebagai baju yang dibeli, udah harganya mahal, baju dibeli harganya mahal, hanya dipajang di lemari toh. Kadang ada orang begitu. Jadi akalnya mulai dia lahir sampai mati, akalnya masih nol istilahnya, belum belum pernah dipakai. Mulai lahir sampai mati akalnya itu masih origin. Akalnya itu masih istilahnya kalau di motor dunia motor ini. Jumping. masih orisinil. Jadi belum pernah terpakai sama sekali. Itu beda, akal sama barat itu beda. Akal semakin dipakai semakin mengkilat, semakin dipakai semakin jernih, semakin dipakai semakin terasa. Sama seperti pedang itu semakin diasah semakin mengkilat. Akal juga itu terus diasah terus dipakai. Bukan diliburin akalnya. Nanti kalau mau libur akal, nanti kalau udah mati bebas, kita tidak akan kerja lagi ya kita sudah. Kalau sudah mati sudah enak, tidak kerja lagi. Kalau mau istirahat nanti nunggu mati baru istirahat, sudah tidak ada kerjanya lagi. Jadi semasa hidup ini semasa kerja akal dipakai. Jangan mudah tertipu, jangan mudah termakan rayuan, jangan mudah termakan jangan mudah termakan tipu muslihat, jangan mudah termakan gombalan. Itu semua hanya tipu muslihat, itu semua hanya semu, itu semua tidak memiliki hakikat di luar. Yang memiliki hakikat di luar adalah sesuatu yang sudah kita analisis itu. Kalau kita sudah menganalisis dengan benar, dan kita sudah menganalisis dengan baik, dan kita sudah berpikir jauh tadi, yang sudah dulu satu persatu, maka bismillah. Bismillah, itu yang dimaksud tawakal.
Tawakal Allah ini apa sih tawakal Allah? Tawakal Allah, yakni kita sudah berbuat profesional, maksimal, semua rencana disusun dengan baik, dengan benar, disusun rapi dan sebagainya. Lalu bismillah jalan. Nah, urusan kedepannya bagaimana? Ke Tuhan. Tetapi apa? Tapi profesional sudah dihitung dengan baik, dengan benar, dirunut dengan cantik. Nah, ini baru namanya profesional. Bukan hanya sekedar 1-2 kali melihat dan itu pun hanya melihat dari jauh. Oh oke, saya jalan. Oh enggak, masuk ke dalam situ, titik dengan baik. Baru bismillah jalan. Dan itu bagaimana kita lakukan? Dengan menggunakan akal yang dipaksa untuk bekerja. Jangan takut gila, itu tidak akan gila. Dulu kita semasa kecil itu dibilang jangan bahas Tuhan, jangan belajar filsafat, jangan belajar tasawuf, jangan belajar ini, belajar itu, nanti bisa gila. Ternyata setelah kita belajar, kita mendapati bahwa yang tidak belajar adalah yang gila. Kenapa demikian? Loh, ya jelas dong. Orang ini hakikat kok nggak dipelajari. Orang ini hakikat yang sesungguhnya kok kita malah menjauhi. Berarti justru dia yang gila. Yakni dia menjauhi hakikat berarti dia gila. Jadi jangan takut gila. Gunakan otak kita ini. Gunakan akal sehat kita ini untuk membedah dan menelaah setiap kekurangan dan kelebihan itu sehingga kita bisa keluar seperti itu. Nah, di akhir dikatakan apa? Dikatakan dan berpikirnya kita ini itu ditentukan oleh menjaga rahasia. Ditentukan oleh apa? Oleh menjaga rahasia. Maksudnya apa? Kita tadi mau jadi pemenang nih. Kita mau jadi pemenang, maka kita harus berpikir jauh ke depan. Semua analisis kita buka, kita runut, bahan-bahan dasar, segala kemungkinan, segala akibat, segala risiko dan segala keuntungan, segala segala hal yang bisa membuat kita menang dan segala yang membuat kita bisa kalah, semua dirunut, diuji, dianalisis satu persatu. Caranya pakai apa? Pakai akal. Nah, namun kan kita sudah menemukan itu. Jadi ketika kita berpikir jauh dan menggunakan akal kita akan mendapati satu kesimpulan. Misalnya contoh, kesimpulannya oke. Saya akan buat bakso yang model baksonya seperti bentuk kuku-kuku, bahan dasarnya tepungnya 10%, daging sapinya 20%, daging ayamnya 30%, ininya sekian persen. Nah, kita kan sudah punya ramuan khusus. Kita sudah punya ramuan khusus. Nah, ramuan khusus ini kan artinya adalah komposisi bahan kita ya. Atau istilahnya ciri khas bakso kita, di mana bakso lain tidak begitu, kan gitu. Jadi bakso lain dia punya resep sendiri, bakso kita resepnya ini. Nah, ini nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Kenapa? Resep kita ini nggak boleh dikasih ke orang lain. Kenapa? Karena kalau resep kita ini, kalau komposisi kita ini kita kasih tahu ke orang lain, maka orang lain akan mengetahui kelemahan kita. Orang lain akan mengetahui keburukan kita. Orang lain akan mengetahui letak kecolongannya kita di mana, sehingga dia bisa membuat bakso yang lebih enak. Oh, si Yusuf misalnya pakai baksonya itu kadar ayamnya 20%. Kalau gitu saya buat kadar ayam 25%, tapi saya colok misalnya pakai apa? Pakai kabel. Pakai kabel. Udah kabel ya kan, mau terkenal kabel. Misalnya dicolok pakai pemanis buatan atau apalah. Kenapa? Karena dia sudah tahu seluruh bulu kita itu sudah tahu. Si musuh kita ini dia sudah tahu dari A sampai Z-nya kita ini sudah tahu. Sementara kita tidak tahu dianya itu seperti apa. Nah, ketika dia sudah tahu dari A sampai Z-nya kita, ya sudah, kita tidak punya senjata lagi mau perang sama dia. Kita mau ngeluarin A, dia sudah punya penangkalnya A aksen. Kita mau ngeluarin B, dia sudah punya penangkalnya A aksen. Kita mau mengeluarkan C, dia sudah punya penangkal C aksen. Inverse-nya itu. Inverse-nya A, inverse-nya B, inverse-nya C. Jadi kita mau ngeluarin senjata mana saja, dia sudah punya penangkalnya. Kenapa? Karena dia sudah tahu
seluruh seluk beluk kita dari A sampai Z. Nah, ini yang di minggu lalu kita pernah bahas. Di minggu lalu kita pernah bahas apa kita sampaikan. Kita bilang di minggu lalu itu kita harus menjaga harim kita. Harim itu apa? Harim yakni privasi, yakni yang hanya terkhusus untuk kita. Itu harus dijaga. Orang lain tidak boleh tahu. Kapan orang lain tahu, ya kita sudah tidak punya harga diri. Kapan orang lain tahu, ya kita sudah tidak punya hal yang mau ditawarkan. Ketika semua orang sudah tahu tentang diri kita, ya kita tidak punya sesuatu yang berharga di mata orang. Tidak ada. Semua sudah terbuka, semua sudah telanjang, semua sudah jelas bagi mereka. Apalagi yang kita mau tawarkan bagi mereka. Jadi berhati-hati. Ketika kita sudah memiliki komposisi, ketika kita sudah memiliki resep, ketika sudah memiliki kesimpulan dan ketetapan, baik dalam kesimpulan perang, diplomasi, politik, itu kan ada kesimpulan strategis. Mungkin didengar, itu kan ada kesimpulan strategis yang dipilihkan ya. Nah, itu tidak boleh sampai bocor keluar. Itu tidak boleh bocor sampai ketahuan orang lain. Itu harus disimpan rapi di dalam. Kalau ini dilakukan, maka kita akan keluar sebagai orang. Oke? Saya kira cukup demikian untuk hari ini. Ini malam Jumat. Mari kita kenang saudara-saudara kita, saudari kita, dengan memberikan doa kepada ayah kita, ibu kita, abah, adik, amah, ibu, sahabat-sahabat, saudara, sanak kami kita di mana kita, seluruh mukminin, seluruh mukminat di mana kita hadiahkan, dan juga kepada guru-guru dan ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Mafur, Ustaz Hasan Agamar, Allah darajatah, dan juga untuk marhum Jalan, Ustaz Husin Absyi, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Tuhan Sawah, Ustaz Muhammad Reza Segaf, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, memulihkan wajah mereka dan menerangkan hidup mereka. Dan juga para ustaz-ustaz serta untuk para ulama-ulama yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini bisa serta, dan juga untuk Al-Bani Hasan Zaidi Omri, Al-Bani Tabi'in Ayatullah Hasan Ilahi Tabi'in, untuk Al-Bani Syarani Ayatullah Mufti Kondisi, Ayatullah Fauzi Tabi'in, Ayatullah Sofi, Ayatullah Marhum Alawi Burgoni yang baru saja meninggal dan baru saja dikuburkan, yang meninggalnya itu 2 hari lalu dan baru dikuburkan tadi. Jadi nanti malam kalau ada waktu, sholat wahsyat untuk beliau. Kalau di fikih rahbar itu sholat wahsyat itu sebaiknya dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi setelah sholat maghrib, lalu sholat isya, baru sholat wahsyat. Hadiahkan kepada beliau karena perjalanan berat. Dan juga begitu Ayatullah Bukhafi, Ayatullah Sayyid Ta'adini, Ayatullah Bahjat. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, mensucikan ruh mereka semua. Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Misbah Nasri, dan ulama-ulama. Dan juga untuk ulama-ulama dan kecil sesuatu. Semoga Allah memanjangkan usia mereka, menambah mereka, sehingga kita bisa mencerap cahaya-cahaya Tuhan melalui mereka, khususnya untuk rahbar Muazzam Hafizahullah, dan juga Ayatullah Jawadi Ahmadi, Ayatullah Fiji, Ayatullah Hasan Jamil, Husain Ahmadi. Semoga Allah beri kesehatan, afiat pada mereka semua, dan memberi keberkahan dalam hidup mereka dan terkhusus untuk kegururan Imam Zaman Abdullah Syarif
esok adalah hari kelahiran beliau dan malam ini merupakan malam hari kelahiran beliau. Ada utamanya kita sedikit bertawajuh, kita sedikit tertegun, dan kita sedikit mensadarkan diri bahwa kita ini merupakan pengikut beliau. Kita ini berada di zaman beliau dan beliau adalah imam yang hak, dan beliau adalah wasilah dan perantara antara langit dan bumi. Dan juga untuk ibu beliau hadis Al-Fatihah ma'as salat.